Senang sekali saya Brigita Manohara kembali menemani Anda untuk menghadirkan kabar-kabar pilihan yang terjadi di sepanjang hari ini baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selama kurang lebih 60 menit saya akan hadirkan kabar-kabar yang sudah sengaja dipilihkan oleh tim redaksi kami untuk segera diantarkan kepada Anda. Dan langsung saja kita ke kabar yang pertama. Mengawali kabar hari ini, bentrok susulan antar kedua kelompok warga di Jalan Ahmad Yani, Kota Sorong, Papua Barat, Jumat malam kembali terjadi. Massa dari salah satu kelompok yang terlibat dalam bentrokan pada Jumat sore kembali melakukan penyerangan terhadap kelompok lain di kawasan Sorpus, Kota Sorong. Sambil membawa berbagai senjata tajam, massa yang hendak menuntut balas atas kematian keluarga mereka mengejar kelompok lain hingga ke pemukiman warga. Aparat gabungan TNI Polri terpaksa memukul mundur warga yang tidak bisa dikendalikan. Saat ini situasi di lokasi bentrok sudah mulai kondusif. Puluhan aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan di lokasi kejadian untuk mencegah terjadinya bentrok susulan. Sebuah insiden penembakan warga terjadi di Timika yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Kepala Pusat Penerangan TNI membenarkan terjadinya peristiwa yang melibatkan anggota TNI. Ia menyatakan anggota TNI itu membela diri karena dikeroyok dan telah memberikan tembakan peringatan. Sejumlah anggota suku Komoro memblokir Jalan Bayangkara, Ahmad Yani, dan Bougainville di Timika, Papua. Mereka meminta penyelidikan insiden penembakan oleh anggota TNI di Jalan Bayangkara, distrik Mimika Baru. Sementara itu di tempat terpisah, Kapus Pen TNI Majen TNI Endang Sodik menyatakan insiden penembakan itu merupakan kejadian yang tidak disengaja. Pelaku bermaksud memberikan tembakan peringatan ke atas karena sudah dikepung. Sebenarnya saudara itu untuk menghalau, ya, karena terdesak melakukan tembakan begitu. Ini kriminal murni dan sudah ditangani oleh Polri setempat, kepolisian setempat, dan juga Subdenpom Mimika. Selain 2 orang tewas, 2 warga lainnya mengalami luka-luka. Pihak TNI berjanji menyikapi insiden ini dengan hati-hati. Dari Timika, Papua, Desius Termas mengabarkan. Isak tangis keluarga dan sahabat mengiringi jenazah dari Barada Jeffrey Saputra, anggota Brimopolda Lampung yang tewas ditembak kawanan pelaku curanmor yang dibegal di Jalan Teguh Umar, Bandar Lampung. Korban dimakamkan dengan prosesi militer dan dihadiri ratusan orang yang berduka atas kematiannya. Korban dimakamkan usai sholat Jumat dan dikebumikan di TPU Kelurahan Sidodadi, Waihalim, Bandar Lampung. Keluarga hanya bisa berharap kasus pembegalan yang menimpa korban segera terungkap dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Korban Barada Jeffrey Saputra tewas setelah terkena 2 tembakan kawanan begal di halaman parkir Anjungan Tunai Mandiri di kantor cabang pembantu Bank Mandiri di kawasan Jalan Teguh Umar, Bandar Lampung sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat pada Kamis malam. Satuan Intelkam Polres Maros menyita 32 pucuk senjata airsoft gun lengkap. Senjata ini disita ketika akan dikirim ke sejumlah daerah di sekitar Maros. Inilah puluhan airsoft gun non-organik dan semi-organik yang berhasil dikumpulkan dari razia di beberapa titik hasil operasi cipta kondisi di sepanjang tahun 2015. Selama ini, senjata tersebut dijual secara online kepada halayak tanpa adanya surat resmi kepemilikan. Hasil sitaan ini diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah karena harga satuan dari senjata ini antara 5 hingga 10 juta rupiah lengkap dengan pelurunya. Kita ke kabar lainnya, kebakaran melanda sebuah kantor KUD di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ada 3 karyawan yang mengalami luka serius. Kencangnya angin mempercepat kebakaran kantor KUD Sooko di Jalan Raya Surodinawan. Warga berusaha untuk memadamkan api dengan alat seadanya guna mencegah kebakaran merembet ke bangunan lain. Seorang remaja histeris karena tidak menemukan orang tuanya di dalam kantor.
Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah dikerahkan 6 mobil pemadam. Tidak ada korban dalam insiden ini, tetapi 6 karyawan, 3 orang terluka bakar dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mojokerto. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Pemirsa, berhati-hatilah ketika Anda tengah mengendarai kendaraan agar tidak terjadi kecelakaan yang tentunya bisa membahayakan nyawa Anda maupun pengguna jalan lain. Di beberapa daerah di Indonesia ini terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan beberapa kendaraan, bahkan menimbulkan korban jiwa. Sebuah kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Manggar, Jember, Jawa Timur. 3 mobil dan 3 motor mengalami kerusakan. Hal ini dipicu dari seorang pelajar SMU yang sedang belajar menyetir mobil. Dan mobil yang dikendarai pelaku oleng menabrak minibus serta menabrak minibus lainnya yang sedang parkir di pinggir jalan. Bukannya berhenti, pelaku justru memacu kendaraannya dan kemudian menabrak 3 motor yang berjalan di depannya. Pelaku pun kabur meninggalkan mobilnya. Akibat kecelakaan beruntun ini 5 pengendara motor luka-luka. Mereka dibawa ke Rumah Sakit Dr. Subandi untuk mendapat perawatan. Tabrakan beruntun juga terjadi di jalur Pantura Rembang, Jawa Tengah yang mengakibatkan seorang supir tewas sementara 1 orang lainnya menderita luka parah. Tabrakan beruntun ini melibatkan 4 unit kendaraan. Diawali dengan truk box dari arah Semarang yang dikemudikan Sunarko, lalu menabrak truk gandeng dari arah berlawanan. Kedua korban menderita luka dan dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sutrasto Rembang, Jawa Tengah. Macetnya jalan akibat kecelakaan membuat kecelakaan lain kembali terjadi. Sebuah truk trailer tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh truk tangki yang dikemudikan Amirullah. Amirullah diduga kaget karena truk trailer di depannya mengerem mendadak. Amirullah pun tewas di tempat. Di Padang, Sumatera Barat, diduga karena remblong, sebuah truk bermuatan gula pasir masuk ke dalam jurang sedalam 20 meter di kawasan Sitinjau Lawi. Akibatnya, bagian depan truk rusak parah sementara muatannya berserakan di sepanjang Sungai Lubuk Paraku. Sopir truk yang bernama Suryono tewas di lokasi kejadian. Warga sekitar lokasi pun membantu mengamankan muatan truk berupa gula pasir. Kawasan Jalan Sitinjau Layuk, kilometer 17 dari Padang dikenal rawan kecelakaan karena memiliki tanjakan dan turunan serta kontur jalan yang berliku. Tim TV One mengabarkan. Kita kembali ke Jakarta, sejumlah orang berunjuk rasa di depan rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi ini melibatkan kesenian Betawi ondel-ondel. Demonstran mendesak Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk meminta maaf sehubungan tindak kekerasan yang terjadi saat penggusuran pemukiman di Bantaran Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur. Aksi ini awalnya sempat dilarang polisi, tetapi polisi akhirnya mengizinkan bahkan mengawal aksi demonstran. Eksekusi sebuah rumah di Jalan Badak, Kelurahan Badak Bejuang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Sumatera Utara berakhir ricuh. Pemilik rumah sempat terlibat saling baku pukul dengan petugas. Kericuhan pecah saat petugas berupaya melakukan eksekusi dan meminta pemilik rumah untuk mengosongkan rumah yang telah dimenangkan oleh pihak penggugat. Pemilik rumah beserta sejumlah kerabat keluarga tergugat berupaya menghalang-halangi petugas saat hendak membacakan putusan pengadilan dan memilih bertahan di dalam rumah. Meski awalnya petugas berupaya melakukan negosiasi, namun tak membuahkan hasil. Akhirnya petugas pun memaksa masuk dan menghentikan aksi pihak keluarga tergugat yang berupaya melakukan perlawanan. Meski sempat diwarnai keributan, namun eksekusi akhirnya berhasil dilakukan setelah beberapa jam kemudian. Kemudian sudah diberi teguran atau unmanning pada tanggal 25 Februari 2015. Namun sampai saat eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan Kota Tebing Tinggi ini sesuai dengan putusan pengadilan yang memenangkan pihak bank.
Tebing tinggi ini sesuai dengan putusan pengadilan yang memenangkan pihak bank. Anggota kelompok Din Minimi yang ditembak polisi kemarin sore. Hari ini polisi menyisir lokasi sekitar rumah anggota Din Minimi yang berada di Aceh Utara. Pasca tewasnya Junadi alias Berjuk, anggota kelompok bersenjata Din Minimi, polisi menyisir wilayah sekitar rumah Junaidi di Nisam, Aceh Utara. Namun polisi tidak menemukan apapun. Penyisiran dilanjutkan ke rumah teman Junaidi, Ismuhar, yang ditangkap saat bersama Junaidi. Dari penyisiran di rumah Ismuhar, polisi menemukan senjata api AK-47 yang disembunyikan di semak-semak belakang rumah Ismuhari. Total sudah ditanggal 22 anggota kelompok bersenjata, serta disita 22 senjata api dan 4.000 lebih amunisi. Perkiraannya berapa banyak masih anggota? Kita perkirakan tidak begitu banyak karena sudah banyak yang kita tangkap. Pemirsa, sejumlah informasi terhangat akan kami hadirkan untuk Anda setelah jeda pariwara berikut.